Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam modern, ada beberapa kelompok Islam yang mengemukakan teori mengenai negara Islam. Daulah Islamiyah istilahnya. Mereka mengatakan bahwa Islam sebagai agama dan negara itu saling terkait satu dengan yang lain. Islam adalah din wa daulah, agama dan negara. Di Indonesia kita juga mengenal beberapa usaha kelompok-kelompok Islam dulu untuk mendirikan negara Islam. Mungkin sekarang kelompok itu sudah tidak terlalu dominan, sekarang sudah mulai memudar. Ide mengenai negara Islam itu mungkin sekarang tidak diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Nah, salah satu argumen yang dikemukakan untuk mendukung teori negara Islam ini adalah bahwa ya prakteknya Nabi sendiri diteruskan oleh khalifah keempat setelah Nabi itu memang mendirikan suatu entitas politik, suatu body politik, suatu lembaga politik. Anda sebut negara atau proto negara, benih negara, silahkan. Tetapi secara faktual, historis, ada entitas politik yang menghimpun umat Islam dalam suatu lembaga yang disebut dengan negara atau benih negara, proto negara. Karena kita sebagai umat Islam disuruh mengikuti sunnah Nabi dan para khalifah-khalifah sesudahnya, tentu logis sekali menurut argumentasi ini seandainya kita sekarang juga mendirikan negara Islam untuk menegakkan apa yang disebut sebagai syariat Islam. Nah, sarjana-sarjana muslim modern mengkritik teori ini. Sebagian sarjana muslim tentunya ya. Mereka mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai teori negara Islam itu pada dasarnya tidak ada. Memang pernah ada suatu eksperimen dengan negara, tetapi tidak berarti bahwa eksperimen itu merupakan keharusan yang harus kita tiru sekarang. Kalau kita tengok sejarah Khalifah 4 setelah Nabi atau pada zaman Nabi sendiri, sekurang-kurangnya menurut pendapat kaum Sunni yang merupakan mayoritas sebagian Islam, diikuti suatu teori bahwa Nabi pada dasarnya tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang menjadi penerus Nabi. Tidak ada wasiat mengenai siapa yang menjadi khalifah setelah Nabi. Artinya Nabi tidak meninggalkan suatu wasiat. Dan khalifah keempat dalam Islam juga dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Abu Bakar dipilih langsung, Umar dipilih dengan proses yang disebut dengan istikhlaf, artinya pesan dari Abu Bakar kepada Umar untuk menggantikan beliau. Kemudian Utsman dipilih melalui komite pemilih yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Begitupun juga Sayyidina Ali. Jadi ada cara yang berbeda-beda, sekurang-kurangnya ada 3 cara. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu yang sudah siap dalam Islam mengenai bagaimana cara misalnya pemilihan atau election, pemilihan seorang khalifah. Di dalam penyelenggaraan negara sendiri juga tidak ada sesuatu yang sifatnya detail. Apa yang dilakukan oleh sahabat 4 setelah Nabi itu sifatnya adalah kontekstual, sesuai dengan tuntutan zaman. Sayyidina Utsman misalnya mengadopsi praktek birokrasi Persia ketika itu yang disebut dengan diwan, yang tidak pernah dikenal pada zaman Nabi. Apakah itu bid'ah karena nggak ada pada zaman Nabi? Ya tentu tidak. Jadi politik itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Seperti kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu bagaimana cara mengelola dunia. Jadi sistemnya dan metodenya bisa berubah-ubah sesuai dengan semangat zaman. Pada zaman Nabi misalnya tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nabi itu pada dirinya terkumpul 3 kekuasaan sekaligus. Apakah demi mengikuti sunnah Nabi kita sekarang harus mempunyai kekuasaan di mana seorang presiden juga seorang judikator, juga seorang legislator misalnya, dan sekaligus eksekutor? 3 kekuasaan ada pada satu orang. Kalau Anda melakukan itu sekarang, Anda disebut sebagai seorang totaliter. Tentu tidak. Walaupun pada zaman Nabi tidak dikenal teori politik yang disebut dengan trias politika yang merupakan fondasi penting dalam politik modern. Kalau kita mengikuti teori trias politika sekarang bukan berarti kita tidak mengikuti Nabi, karena yang
harus kita ikuti dari Nabi di dalam penyelenggaraan negara adalah inti-inti pokok ajarannya. Bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan nilai-nilai fairness, penghargaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, menegakkan persaudaraan antar Islam, damai atau perdamaian. Itu nilai-nilai pokok yang harus diikuti. Tapi bagaimana detail dan penyelenggaraan negara secara praktis tentu tidak diajarkan langsung oleh Nabi. Jadi demokrasi misalnya, apakah itu tidak sesuai dengan Islam seperti dianut oleh kelompok Hizbut Tahrir sekarang ini, dianggap teori yang kafir? Ya tidak. Saya kira itu tidak benar. Demokrasi adalah cara saja. Dia tidak harus dipertentangkan dengan Islam. Itulah pelajaran yang saya kira penting dari era Khalifah keempat. Pelaksanaan politik pada 4 khalifah pasca Nabi itu dinamis, kontekstual, fleksibel. Kalaupun ada sesuatu yang diadopsi dari luar, diambil dari luar, dari Persia misalnya, tidak apa-apa asal tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Itulah pelajaran dari Khalifah 4 atau Al-Khulafaur Rasyidun pasca Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.